Oke. Baik, tadi kita ini tugas Anda ya, kita akan tahu ya caranya. Ini lebih pendek jalurnya, aku sin lebih panjang ya, kalau kita bandingkan dengan aku tangan. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan saya tayangkan lagi yang lain lagi. Jadi tidak sin saja. Di deret Mas-Laurin itu ada uraikanlah bentuk eksponensial ya. Uraikanlah fungsi X sama dengan E pangkat X misalnya. Ini juga minimal 3 suku tak 0. Ya, 3 suku tak 0. Nah, fungsi X sama dengan E pangkat X. Maka fungsi 0 berapa? E pangkat 0 adalah 1. Ya nak? Fungsi aksen X, ini nanti semuanya sama ya. E pangkat X turunkan jadi E pangkat X juga. Maka fungsi aksen 0 adalah E pangkat 0 1 juga. Satu semua nih. Turunan kedua X-nya ya tetap E pangkat X juga. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah E pangkat 0 1. Oh sudah 3 ini kan. 1, 2, 3. Cukup itu. Ya kan? Minimal 3 ya. Maka tinggal ada jawab sini. Jadi deret menggunakan deret Mas-Laurin adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah serba 1 tadi yang ya, fungsi aksen 0 per 1 faktorial E pangkat 1 ditambah fungsi dabasan 0 per 2 faktorial X pangkat 2 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Kita ganti, coba. Fungsi X-nya adalah E pangkat X. Ini sama dengan apa? 1 ya, fungsi 0-nya 1. Ini sebab 1 semua kan? 1 per 1 faktorial E pangkat 1 ditambah 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1 lagi per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga E pangkat X-nya sama dengan 1 ditambah jadi apa tuh? X dikali 1 X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jelas? Ini 3 suku tak 0 tadi. Tapi ini sudah lebih ya. Tidak apa-apa. Sampai sini jelas? Ya. Karena E pangkat X itu istimewa ya. Karena istimewa ya karena istimewa jadi kita tinggal sudah paham nih ya. Nah kalau ekspansi ya tambahin yang gampang ini kan sama nih. Kalau ekspansi yang menjadinya X pangkat 4 per 4 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial tambah X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya sama ya. Jadi tidak sulit ya. Baik, selesai ini kita lanjutkan ke infinite series. Nah, ini masuk ke tentang direct convergent dan direct divergent. Seandainya waktunya cukup, mungkin tidak perlu tambah ya. Tapi kalau kurang, ya saya akan tambah. Itu aja mungkin ya. Daripada Anda ada keberatan kalau ditambah kuliah pada hari Jumat. Minggu ini tidak bisa. Minggu ini tidak bisa karena minggu ini ada rapat soal. Seharusnya minggu ini saya ganti untuk kelas data science saya batalkan.
Kenapa saya batalkan? Karena bentrok dengan rapat jurusan. Ya. Rapat penting, jadi tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Oke ya. Baik, kita lanjutkan dengan topik baru adalah ini yang bagian terakhir dari Anda adalah infinite infinite series. Ya. Infinite series. Nah, kita belajar tentang deret-deret tak hingga ya. Dalam hal ini kita pelajari deret-deret tak hingga. Artinya di sini suku-sukunya semuanya positif ya. Suku-sukunya semuanya positif. Oke ya. Deret-deret tak hingga suku-sukunya semuanya positif. Nah, sebelum kita masuk deret atau series, kita harus tahu perbedaan antara barisan dengan deret. Barisan atau dalam bahasa Inggrisnya sequence. Sequence. Ya, sequence. Sequence itu adalah barisan dan series. Series adalah deret. Ya. Jadi barisan misalnya 1,2,3 dan seterusnya. Jadi barisan itu tidak dalam bentuk jumlah. Seperti nama Anda, misalnya ada nama orang Ali, Badu, Sidin, Suti, Uti, Amir. Nah, itu dinyatakan anggota-anggotanya dalam bentuk koma-koma gitu ya. 1,2,3,4 dan seterusnya itu adalah barisan dalam bahasa Inggrisnya sequence. Ya, itu adalah barisan. Nah, kemudian deret atau series. Ya. Deret atau series. Kalau deret itu adalah bentuk jumlah. Jadi 1+2+3 dan seterusnya. Ini bisa ditulis dalam bentuk sigma. Jadi sigma itu adalah deret. Ya. Jadi kalau jangan bikin deret sigma, salah ya. Kalau bikin deret, nggak ada kata sigmanya, lambang sigmanya hilang. Sigma itu sendiri adalah deret. Ya, deret dalam bentuk penjumlahan. Ya, paham maksudnya? Halo? Ya, sigma adalah deret. Ini boleh tertulis deret dari misalnya K en dari 1 sampai tak hingga misalnya dari n. Nah, coba n pertama berapa? 1 tambah n kedua 2 tambah n ketiga 3 dan seterusnya. Kalau n kuadrat apa? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Benar enggak? Ya, itu adalah deret, dalam bahasa Inggrisnya adalah series. Oke. Sampai sini jelas? Halo? Jelas. Kemudian ada di SMA, ada apa dari SMP begini. Belajar tentang deret aritmatika dan deret geometri. Nah, saya ulang sepintas saja ya. Jadi di SMP atau SMA Anda belajar tentang deret aritmatika. Aritmatika dan deret geometri. Ya. Nah, deret aritmatika ini dulu namanya deret apa? Ada yang tahu?
Zaman saya bukan deret matematika namanya, deret hitung. Kenanya bentuk tambah-tambah, ya sigma itu tambah-tambah disebut deret tambah. Tapi lebih populer namanya deret hitung. Deret geometri itu adalah deret apa? Ada yang tahu nama lamanya? Hah? Goniometri itu trigonometri. Deret ukur, ya, deret ukur populernya. Yang tidak populernya disebut deret kali, karena dikali-kali, ya. Deret ukur dikali-kali. Deret kali, tapi ya bukan dikali-kali ya. Ini nama deret kan jumlah, tapi suku-sukunya dikali-kali gitu. Ya, sehingga ini eh, mereka menyamakannya namakan suku pertama itu adalah sama dengan A atau U1 ya, sama dengan A, sama gak suku pertamanya juga sama. Ini mengulang untuk membandingnya ya. Suku pertamanya adalah U1 sama dengan A. Kemudian beda, selisih ya, beda. Beda itu adalah lambangnya, ya, lambangnya B. B adalah suku kedua kurang suku pertama, nah. Atau suku ketiga kurang suku kedua, suku kelima kurang suku keempat, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini namanya rasio. Rasio itu adalah lambangnya R. R adalah apa? Suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga bagi suku kedua, atau suku ke-10 bagi suku ke-9. Selalu gitu ya. Suku ke N dikurang, suku ke N dibagi dengan suku ke N-1. Ya. Ya. Nah, suku ke N, UN ya, adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, nah. Di mana A suku pertama, B adalah suku adalah selisih atau beda, ya, beda atau selisih. Nah, di sini UN ini adalah suku ke N adalah suku pertama A dikali rasio pangkat N-1. Enggak. Ini mesti kan Anda rumus nih. Suku N dari deret aritmetika atau deret hitung adalah A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Untuk deret geometri atau deret ukur, UN adalah A kali rasio berpangkat N-1. Ya. Kemudian jumlah suku N pertamanya adalah setengah N atau N per 2 kali suku pertama ditambah suku terakhir. Suku ke N. Kalau di sini jumlah N suku pertamanya adalah, nah ini tergantung rasionya, sorry. Ini tergantung rasionya. Kalau rasionya kecil, kalau rasionya besar dari 1, maka jumlah N suku pertamanya adalah A dikali rasio pangkat N dikurang 1 per rasio kurang 1. Tapi kalau rasionya kecil, antara ya, bukan kecil ya, antara. Biasanya ya kecil 1, tapi rasionya itu harus positif juga. Rasionya antara 0 dan 1. Memang kecil dari 1, tapi antara 0 dan 1, berarti setengah, sepertiga, ya. Maka jumlah N suku pertamanya adalah A suku pertama dikali, terbalik, 1 kurang rasio pangkat N per 1 kurang rasio. Jelas sampai sini? Ada satu lagi namanya apa? Bentar, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu ke sini? Ini yang Anda sudah pelajari ya. Sudah dapat di SMP. Mungkin dari SMP atau SMA. Saya lupa deh. Oke, ada satu lagi adalah deret geometri turun tangga. Ini yang banyak dipakai ini. Ya.
itu limit SN-nya, harga batas dari jumlah N suku pertamanya. Nah, jadi ada deret geometri atau singkat DG, ya, turun tak hingga, ya, turun tak hingga. Jadi sampai tak hingga, ya. Itu adalah limit N menuju tak hingga dari jumlah N suku pertamanya adalah suku pertama A per 1 kurang rasio. Ada kan? Apa rumus ini? Halo? Ya. Contohnya. Ya, contohnya. Apa contohnya? 1, rasionya setengah. 1 dikali setengah, setengah. Setengah kali setengah, seperempat. Kali setengah, 1/8. Kali setengah, 1/16 dan seterusnya. Ya. Berarti suku pertamanya ini. Suku pertamanya A-nya 1. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Minimal itu. Bolehkah suku ketiga bagi suku kedua, kawan? Setengah dibagi 1 adalah setengah. Nah, jumlah N suku pertamanya pakai harga batas N menuju tak hingga dari SN adalah A per 1 kurang rasio. Sama dengan A-nya 1, 1 kurang rasionya setengah. Hasilnya 1 dibagi setengah, 1 kurang setengah, setengah. 1 bagi setengah adalah 2. Jadi limit jumlah N suku pertamanya adalah 2. Ini contoh dari deret geometri turun tangga. Ini penting. Ini banyak dipakai juga di pembuktian PDP, Partial Differential Equation. Anak belum belajar ODE, PDE. ODE adalah Ordinary Differential Equation. PD biasa. Tapi sering umumnya orang sebut PD saja, persamaan diferensial. Sebetulnya lengkapnya persamaan diferensial biasa. Sehingga bahasa Inggrisnya Ordinary Differential Equation. Ya. Nah, ada lanjutannya adalah Partial Differential Equation. Itu yang lebih sulit sedikit dari yang ODE, ya, daripada PDE lebih sulit dari ODE. Ya. Kemudian seperti yang pernah saya selintas ngomong juga tentang sinar. Anda ada belajar ada sinar konvergen. Nah, ini belum sebentar lagi masuk. Dengan sinar, ya di fisika betul, sinar divergen. Kalau sinar konvergen itu artinya menuju satu titik. Menuju satu titik. Kalau deretnya konvergen, berarti deret itu makin mengecil. Angkanya makin lama mengecil hingga mendekati 0. Paham sih, ya? Ya, contohnya seperti tadi, ya. 1 ditambah setengah ditambah 1/4, atau ini boleh caranya 2/2, ini 2/1 tambah 1/2/3. Yang terakhir adalah 1/2/n. Betul? Tapi makin lama sukunya makin kecil, itu disebut deret konvergen. Tetapi kalau divergen itu adalah sinar yang memencar. Ya. Sinar yang memencar ini adalah divergen. Nah, ini contoh 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Sukunya makin lama makin besar. Ya. Jelas, ya? Bedanya antara nanti deret konvergen, ini adalah deret konvergen. Nanti saya pakai konvergennya konver aja, ya. Kemudian ini adalah deret divergen, div, ya. Deret divergen. Nanti saya singkat pakai div. Oke? Sudah jelas? Nah, kita masuk deret konvergen. Ini contohnya tadi sudah. Jadi dari contoh deret konvergen tadi, nggak apa-apa, saya ulang lagi.
konvergen. Tadi apa tadi? 1 ditambah setengah tambah 1/2 tambah 1/2 dan seterusnya. Berarti di dalamnya adalah 2 n dan seterusnya. Karena ini sampai tak hingga. 1/2 tak hingga dan limit apa? Limit di 1/2 tak hingga. 2 tak hingga kan tak hingga. 1 tak hingga 0. Jadi dia mendekati 0 nanti ya. Suku terakhirnya. Sehingga ini bisa ditulis dalam bentuk deret sigma 1/2 n, n-nya dari 0 sampai tak hingga. Angka tak hingga tulis angka 8 tidur. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ini adalah deret. Oke. Kemudian deret divergen. Ya. Deret divergen. Ini pengenalan dulu ya, belum masuk ke ilmu-ilmunya. Deret divergen, ya tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Ini tambah n dan seterusnya. Ini boleh tulis sigma n dari 1 sampai tak hingga. N pertama 1 tambah, n kedua 2 tambah, n ketiga 3. Kalau n kodrat 1 kodrat tambah 2 kodrat tambah 3 kodrat tambah dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian yang istimewa juga ada kebalikan dari 1 tambah 2 deret nih. Artinya 1/1 ini kan. Ini kebalikannya 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Ini terus tambah titik 1/n tambah titik adalah sigma dari 1/n. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ini disebut deret apa? Ada yang tahu? Halo. Deret apa namanya? Kan. Betul. Deret harmonis. Deret harmonis atau disebut juga harmonik. Ya. Harmonik. Dia konvergen atau divergen nih? Divergen, betul. Karena Anda lihat nanti ini deret P. Ya, ini termasuk deret P. Walaupun ya pecahannya begini, tetapi hasilnya adalah deret divergen. Mengapa? Saya terangkan lagi sini ya. Coba. Deret P. Deret P. Ya. Atau disebut juga deret hiperharmonik. Deret hiperharmonik. Adalah bentuknya sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n⁻p. 1/n⁻p. Jika ya, jika P, jadi lihat P-nya ya. Jika P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1, itu ada 2 ya. Jika P kecil dari 1 atau P sama dengan 1, maka deret divergen. Nah, tadi betul nggak tuh? Coba Anda lihat yang tadi ini. Ini P, ini kan 1/n⁻1 enggak sini nanti. Berarti P1 enggak nih? Kalau 1/n artinya 1/n⁻p, 1/n⁻1, P1. Kalau P-nya sama dengan 1, dia deret divergen. Ya. Berarti ini deretnya adalah deret divergen. Itu enggak? Divergen. Mengapa divergen? Karena P-nya 1. Ya. Karena ya, karena P sama dengan 1. Ya. Nah, jika P-nya besar dari 1, besar dari 1, maka deret apa? Ya pasti lawannya itu adalah
konvergen. Ya. Konvergen. Ini paling banyak dipakai ya. Dari P ini dipakai juga di deret kuasa atau power series. Misalnya terletak antara 2 dan 5. X sama dengan 2 itu dimasukkan, ya ada kedua kemungkinan. Mungkin satu deret P, satu lagi deret tandanya selang-seling. Disebut deret berseling, deret berganti tanda, deret berayun, bahasa Inggrisnya alternating series. Nah, itu nanti deret berseling. Tandanya plus min atau min plus. Ya. Kalau yang kita lihat sekarang ini sukunya positif semua. Ya. Oke. So, yang ngerti ya, deret B ini banyak dipakai di juga deret kuasa atau power series. Oke. Nah, bagaimana Anda tahu deret itu konvergen? Bisa nggak dilihat dari jumlah limit SN-nya? Nah, bisa. Kita mulai ya. Jika limit ya, limit n menuju tak hingga dari Sn, ini limit Sn-nya berhingga. Jadi kalau kita hitung jumlah limit limit Sn-nya atau Sn-nya berhingga, hasilnya dapat dihitung, maka ini adalah deret konvergen. Ini langkah pertama kita belajar ya, konvergen. Ya, jelas. Konvergen ya. Jadi kalau limit SN-nya kita hitung berhingga, pasti deret konvergen. Ya, oke. Yang kedua, jika limit ya, pasti pakai limit SN tadi. Limit n menuju tak hingganya adalah SN-nya adalah hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, ya, plus tak hingga atau min tak hingga, maka ini adalah deret divergen. Adalah deret divergen. Sudah tahu bedanya? Ya. Ini langkah pertama, ya. Nah, kapan deret itu disebut juga deret divergen? Jika limit SN-nya tidak menuju pada satu bilangan. Jadi misalnya contohnya 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 dan seterusnya. Ini tergantung N-nya. Jika N-nya genap 2, 4, maka SN-nya berapa? Misalnya 1 kurang 1. Kan 2 suku kan? Atau 4. 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1. Hasil 0 kan? Nah, jika N-nya ganjil, gimana? Jika N-nya ganjil, misalnya SN-nya adalah 1 kurang 1 tambah 1. Berapa? 1. Berarti limit SN-nya bisa 0, bisa 1 enggak? Lalu ada dua kemungkinan. Tidak menuju pada satu nilai. Dia menuju pada dua nilai nih, 0 atau 1. Maka ini apa jadinya? Deretnya apa? Divergen. Ya. Deret ini adalah divergen. Paham maksudnya? Jadi dengan kata lain ini disebut apa? Jika limit n menuju tak hingga dari Sn-nya tidak menuju pada satu bilangan, ya, tidak menuju
pada. Ya, tidak menuju pada satu, ya, satu bilangan, maka deret divergen. Ya, singkatnya div. Ini contohnya atasnya. Ini mendua. Ada 0 atau 1. Tergantung n-nya genap atau ganjil. Kan? Jadi ada dua kemungkinan. Mendua. Contohnya. Tidak menuju pada satu bilangan, maka deretnya adalah divergen. Paham maksudnya? Halo? Nah, ini ada dalilnya. Ada dalil. Nanti yang ada sifatnya abstrak itu adalah Anda belajar tentang analisis real. Namanya analisis real. Dalamnya abstrak. Anda belajar tentang lema, teorema. Ya. Berdasarkan teorema ini, maka ini. Itu semua kalkulus yang itu bisa dipakai itu juga. Ya. Agak sulit ya. Itu memang saya sendiri angkat tangan juga. Ya. Oke. Nah, kemudian ini masuk dengan ada dalilnya, yaitu apa? Jika deret. Nah, jika deret U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya adalah konvergen. Yang deretnya adalah konvergen, singkat ya, konvergen, maka mana ya? Maka limit UN-nya mana? Limit n menuju tak hingga dari UN itu suku ke n ya. Limit UN-nya sama dengan 0. Jika deret ini adalah konvergen, maka limit UN-nya 0. Nah, sekarang dibalik. Jika limit n menuju tak hingga dari UN-nya sama dengan 0, ya, maka deretnya apa? Deret UN-nya sigma UN. Kalau sigma UN itu deret. Kalau UN itu suku ke N ya. UN itu suku ke N. Maka limit UN-nya tidak harus. Tidak harus ya. Tidak harus konvergen. Ya, tidak harus konvergen. Gak paham maksudnya? Ini hati-hati teman ini. Kadang-kadang ini termasuk kelima logika. Contohnya, jika hari hujan, maka jalan basah. Pasti kan? Jalan basah. Kalau tidak dilindungi ya. Kalau dilindungi ada atap beda ya. Sudah dibalik. Jika jalan basah, apakah hari hujan? Bisa ya, bisa tidak. Tidak harus. Berarti tidak harus hujan. Jawabnya kan tidak harus hujan ya. Karena mungkin aja Anda guyur, Anda siram. Asal jalannya. Paham maksudnya? Nah, ini menunjukkan kalau deretnya konvergen, pastilah limit UN-nya 0. Ya. Jika limit UN-nya 0, apakah deretnya konvergen? Tidak harus konvergen. Bisa konvergen, bisa divergen. Itu artinya. Bisa kelima logika matematik nih. Ini masuk logika matematik. Ya. Oke. Sampai sini bisa jelas? Nah, berikutnya kita masuk dengan tahap ya. Kita sampai jam 1 ya. Dalil banding. Ya. Dalil banding itu ada 5. Tapi yang sangat dominan dipakai adalah dalil banding terakhir 5. Nah, kita masuk dengan sampai sini. Ada pertanyaan dulu ke sini? Halo? Saya tunjukkan sebelum Anda
Saya tahu nggak sih kalau debu dibiarin lama akan menjadi Aduh, banyak iklan sekarang ya. Ya iklan nih punya ini. Maaf ya. Saya hari ini ya. Baik, sekali lagi sebelum masuk ini, betapa pentingnya matematik ini di computer science sebetulnya ya. Bukan ilmu ini saja, tetapi saya mau tunjukkan Anda, ini saya dapat dari kakak kelas Anda yang jurusan computer science, namanya Wilbun, Dinisian 2026. 2026 ya. Berarti angkatan 2022 ya. Ini buku yang dikirim, nanti saya kirim ke Anda juga supaya Anda tahu namanya Wilbun. Tadi yang sering datang ke sini ya. Saya ngajak selalu suka. Nah, ini saya simpan dia ke udah masuk ke mana? Ya, ya. Ke download aja ya. Kita lihat download. Anda belum ini ya, start share, saya share. Di share. Nah, ini sudah ke ya, ini sudah share ya. Oke, Anda lihat ini ya. Mathematical Foundation of Machine Learning. Anda tahu machine learning bagian dari artificial intelligence, betul enggak? Di dalam machine learning ada deep learning, ya. Itu perhitungannya. Nah, selama ini mungkin kalau Anda pakai softwarenya, tinggal pakai aja. Tapi di dalamnya itu isinya matematik semua. Anda bisa lihat dibongkar di sini, dikemukakan oleh orang matematik justru yang bongkar ini, ya. Ini mungkin Anda bisa lihat data isinya. Nih, introduction, ini simple ya. Kita lihat. Nah, dia belajar tentang apa nih? Hampir dari mana? Nah, ini kontennya lihat. Coba Anda lihat kontennya apa tuh? Nih. Linear iterative method, ya. Convergent theory. Teori konvergen itu yang ya. Kemudian graph theory. Nih. Graph theory itu ada belajar di matematika diskrit kan? Infinite mathematics apa? Finite mathematics. Kemudian eigenvalue
locus theorem. Kalau dasar eigenvalue dapatnya di algebra linear. Ya. Kemudian regular ini, oke. Iterative solution of quadratic system. Ini tadi kasih lihat saya mungkin salah halamannya. Randy Pratchett. Oke, nanti kita lihat. Konten. Tadi ditunjuk saya, tapi buka sini kalau nggak ketemu. Python. Ini Python tuh bahasanya ya. Gradient. Mesin data. Ini neural network and deep learning ya. Terus ini quantitative programming ya. Nah, ini iteratif ya dari linear iteratif tadi appendix optimization juga ya. Optimasi itu nanti Anda belajar di operation research gitu. Linear programming. Ya, linear programming atau program linear dasarnya belajarnya operation research ya. Oke, Anda belajar itu. Kemudian di sini lagi jadi banyak. Anda ketemu di mana ya? Ini introduction. Nanti saya kirim Anda pelajari sendiri ya. Oke. Kita balik lagi yang tadi tentang dan betapa semua matematik yang kalau itu tidak dipelajari, saya agak worry juga yang computer science mereka tidak belajar tentang gradient vector. Gradient vector itu yang udah belajar tentang mencari apa sih namanya gradient vector yang menggunakan segitiga terbalik del do per do x. Oh, itu dapat nanti Evan kalkulus 1 menurut saya. Gradient vector ya. Masih. Evan kalkulus 1. Tapi Evan kalkulus 2 enggak ya. Itu saya enggak. Sayangnya Laplace-nya masuk di Evan kalkulus 2. Dulu masuknya di kalkulus 2. Oke. Baik. Kita masuk dari dalil banding ya. Dalil banding. Dalil banding ada 5. Ada 5 dalil banding. Ya. Yang pertama, dalil banding 1. Dalil banding 1 itu membicarakan tentang deret konvergen. Ya. Dalil banding 1 bicara tentang ya tentang deret ya. Tentang deret konvergen di mana UN-nya suku. Oh ya, sudah. Saya terangkan dulu. Yang kita bandingkan itu apa? Supaya tahu dulu ya. Jadi dari banding itu, jadi kita punya satu deret. Ya. Kita punya satu deret. Ini deret yang diketahui ya. Deret yang diketahui. Yang ketahui saya sigma UN. Ini dari 1 sampai tak hingga. Kemudian di sini ada deret banding. Nah, biasanya deret banding ini kita buat sendiri. Ya. Deret banding
Deret bandingnya itu adalah kita namakan sigma Vn. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ya, kita bandingkan. Jadi UN-nya dibandingkan dengan Vn. Ya, dibandingkan. Paham maksudnya? Jadi sigma UN adalah deret yang ditanya. Ini ditanya nih. Ini tanya nih. Ini deretnya konvergen atau divergen? Deret bandingnya kita bandingkan. Oke. Nah, dalil banding 1, ini saya singkat DG. DG, DB. DB dalil banding. Lalu saya SMA saya DB, Don Bosco. Don Bosco Padang. Ya. Di Indonesia, Don Bosco itu ada di Padang, Jakarta, dan Manado. Ya. Oke, dari banding 1. Itu membicarakan tentang deret konvergen. Konvergennya saya singkat konver aja ya. Konvergen titik. Nah, ini di sini akan terjadi nanti UN-nya kecil atau sama dengan Vn. Artinya suku dari deret yang ditanya itu selalu lebih kecil atau sama dengan suku-suku dari deret banding. Paham maksudnya? Jadi kalau tidak diperhatiin ini bingung ya. Jadi dari banding 1 pasti bicara tentang deret konvergen saja. Dari banding 2 bicarakan tentang deret divergen saja. Deret banding 3 adalah ekspansi dari deret banding 1. Berarti konvergen. Dari banding 4 ekspansi dari deret banding 2. Dari 2 tadi divergen kan? Berarti divergen juga. Yang paling bagus adalah dari banding 5. Dua-duanya bisa konvergen atau dua-duanya divergen. Atau jadi bisa salah satu. Pokoknya dua-duanya memenuhi syarat, pasti kalau dari banding yang konvergen, maka deret ini tanya konvergen juga. Kalau deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi harus sama, konvergen, divergen. Nah, satu itu maksudnya apa? Kemungkinan suku pertamanya sama dengan suku pertama dari deret yang ditanya sama dengan suku pertama dari deret banding. Selanjutnya, suku kedua, yang pertama itu mungkin sama. Ya. Selanjutnya lebih kecil semua. Suku ketiga kecil dari 1. Ya. Ini 2, suku kedua. Ini U3, berarti ini V3. Sabar dulu dong. Teori dulu. Sampai sini ngerti tidak? Ya. Sehingga kesimpulan dari sini apa? Suku ke N-nya kecil sama dengan Vn. Itu ya. Diambil dari sini sama ya. Kesimpulannya. Nah, sekarang mau masuk contohnya, boleh. Nah, contohnya. Nah, ini. Kayak contoh ya bisa sih. Contohnya kita ambil misalnya berarti harus saya karang sih. Jadi contohnya misalnya ini yang sigma UN ya. Sigma UN yang diketahui yang ditanya misalnya. Atau dari bandingnya, boleh gak? Dari bandingnya. Dari banding itu adalah sigma PN ya. Dari bandingnya yang diketahui konvergen adalah apa? Misalnya seper 1 kuadrat tambah ini konvergen ya, 1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat
tambah 1/3 kuadrat tambah 1/3 ajar ya. Dan seterusnya. Ini adalah derek banding ya. Derek bandingnya. Nah, ini sama dengan apa nih? Sigma 1/n pangkat 2. Ya nak? Sampai tak hingga. 2 itu apa tuh? P-nya. Kalau P-nya 2, bagaimana antara 1 lebih besar enggak? Ketentuannya, kalau yang lebih besar apa? Ketentuannya, jika P besar dari 1, maka derek apa? Konvergen. Nah, sekarang sigma UN-nya, ini yang ditanya nih. Sigma UN-nya adalah 1/3, 2/3, 1/3, dan seterusnya. Ini sama dengan apa? Sigma dari 1/n/3 enggak? Nah, kita kan belum tahu, anggapnya tidak tahu. Kan kita mau bandingin dulu. Nah, kita ambil dulu. Ini apa nih? Ini adalah V1 nih. Ini apa? V2. Ini apa? V3. Betul enggak? Nah, ini adalah U1. Ini adalah U2. Ini adalah U3. Nah, sekarang bandingkan, coba bandingkan. Kita bandingkan ya. U1-nya adalah 1/1/3. Bagaimana terhadap V1 adalah 1/1 kuadrat. Ini main ini. Bagaimana? Sama dengan, betul enggak? Berarti U1 sama dengan V1 enggak? Sama-sama 1 enggak nilainya? Oke. Memenuhi syarat ya. Oke. Kita periksa lagi. Suku keduanya berapa? U-nya 1/2/3. 1/2/3. V1-nya berapa? V2-nya, sorry. V2-nya berapa? 1/2 kuadrat. Ini adalah 1/8. Ini adalah 1/4. Bagaimana 1/8 terhadap 1/4? Lebih kecil. Betul? Syaratnya tadi kan lebih kecil ya. Nah, U3 sekarang. U3 adalah 1/3/3 atau 1/27. Bagaimana terhadap V3? 1/3 kuadrat, 1/9. 1/27 dibanding dengan 1/9 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil kan? Jadi kesimpulan di sini apa? Bahwa UN-nya lebih kecil atau sama dengan PN. Betul nggak? Nah, menurut dalil banding, ngerti ya? Menurut dalil banding menurut dalil banding 1 apa nih? Jika UN kecil sama dengan PN, maka sigma UN-nya apa? Karena ya ini dulu mungkin di sini sudah disebut konvergen ya. Maka dalil banding sigma UN yang ditanya adalah konvergen. Betul enggak? Konvergen kan? Jelas nggak maksudnya? Sebetulnya tanpa dicek dulu pakai sigma dari P aja udah dapat kan. Sigma 1/n/3, P-nya 3 besar dari 1, konvergen, nggak usah pakai dalil banding. Ya ini untuk menjelaskannya aja. Paham nggak maksudnya? Halo, yang lain jelas nggak? Kenzi mungkin. sorry Kenzi. Nggak apa-apa Kenzi ya. Jangan marah. Lagi berpikir terus ini. Baik. Jadi ini mengapa saya ambil untuk supaya menjelaskan benar nggak syaratnya itu UN-nya mungkin pertama U1 dengan apa V1, tetapi selebihnya selalu
U2 kecil dari V2, U3 kecil dari V3, dan seterusnya. Jadi dengan catatan UN kecil sama dengan VN. Karena dari bandingnya adalah konvergen, karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya, sima UN-nya adalah konvergen juga. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Yang kedua sekarang. Dari banding 2. Tadi dari banding 1 ya. Dari banding 2. Oke. Dari berdua tentang deret divergen. Divergen. Ya, saya singkat gitu. Oke. Nah, di sini nanti terjadi terbalik. UN-nya lebih besar sama dengan VN. Kalau tadi kan konvergen lebih kecil sama dengan, ini besar sama dengan. Kita lihat di sini terjadi U1 sama dengan V1. U2 lebih besar dari V2. U3 lebih besar dari V3. Seterusnya. Berarti kesimpulannya UN lebih besar sama dengan VN. Betul enggak? Maka ini adalah divergen, maka ini adalah deret sigma aja jauhnya. Jadi deret yang tanya UN adalah divergen juga. Enak. Divergen juga. Ini juga tadi apa ini tadi? Konvergen juga ya. Juga. Sudah ngerti ini? Karena kita coba ya. Deret banding. Oke. Deret bandingnya adalah VN. Sigma VN. Saya pakai contoh dari P-nya jadi seper akar apa ya? Seper akar 1 tambah pakai ini aja 1 aja. 1 itu adalah deret apa? Deret harmonik ya. 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah titik-titik. Ini adalah deret banding. Ini adalah sigma 1/n. Betul nggak? N-nya dari 1 sampai tak hingga. P-nya berapa sini? P-nya sama dengan 1. Maka deret apa sih? Deret adalah divergen. Ingat, dari banding 2 kan divergen. Dari banding 1. Nah, sekarang kita masuk ke deret yang ditanya. Sigma UN yang ditanya adalah 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 dan seterusnya. Atau boleh tulis sigma dari 1/n. Betul nggak? Ini sama enggak dengan sigma dari 1/n pangkat setengah? Sama enggak? P-nya setengah. Setengah itu kecil dari 1 enggak? Kalau kecil dari 1 pasti divergen. Ini kalau tanpa menggunakan dari banding. Ya enggak? Dari P. Kan kita banding. Benar enggak? Sekarang kita cek. Tadi saya tunjukkan ini adalah V1, ini adalah V2, ini adalah V3. Ini apa? Ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3. Sekarang kita bandingkan U1 dengan U1 berapa? U1 adalah 1/1. Kita bandingkan ya dengan V1 sama dengan V1 adalah 1/1. 1/1, 1. 1 bagi 1, 1. Sama dengan nggak sini? Halo? Sama dengan? Oke. Sekarang U2. U2 berapa? U2 adalah 1/2
Dan V2 adalah 1/2. 1 bagi akar 2 nilainya lebih kecil atau lebih besar dari setengah, 1/2. Ini kan akar 2 ini kan setengah akar 2, sama nggak? Setengah akar 2 kali akar 2 per akar 2, akar 2 per 2. Akar 2 bagi 2. Akar 2 itu nilainya berapa? 1,4142 kan? Akar 2 1,4142 dibagi 2 0,7 enggak? Lebih. 0,7 lebih. 0,8-nya hitung lah. 0,7. Itu kecil dari setengah. Lebih besar enggak? Kan tandanya harus lebih besar. Lebih besar enggak? Berarti ini lebih besar. Betul ya? Syarat ini betul, ini betul. Kita lagi U3. U3 adalah 1/3 banding dengan V3 adalah 1/3. 1/3 0,3. 333. Nah, 1/3 berapa? 1/3 kali akar 3. Akar 3 itu 1,7 lebih. 1,7 dibagi 3 berapa? Nah, 1,56 dibanding dengan 0,33 lebih besar nggak? Betul lagi. Karena betul, maka ini jadi apa? Ternyata UN lebih besar sama dengan VN ya. Nah, ini menurut dalil banding 2, ya kan? Ya, menurut dalil banding 2, karena ini yang lebih lengkap gini ya. Karena dari bandingnya sima VN-nya divergen, maka deret yang ditanya UN ya enggak apa divergen juga. Ya, lengkap maksudnya. Jadi prinsipnya gitu aja sebetulnya ya. Nah, ini jarang dipakai menurut saya ya. Kalau ini bisa pakai deret P, why not? Maksudnya mengapa tidak Anda pakai langsung deret P aja. Misalnya gitu. Tapi nanti ada soal yang bukan deret P dia. Bukan deret P. Jadi itu yang harus dibandingkan. Ya. Tidak selalu deret P. Deret P paling gampang ya. Nah, dari banding 3, hati. Dari banding 3 itu adalah ekspansi dari banding 1. Halo? Yaitu ekspansi peluasan ya. Ekspansi atau peluasan dari banding 1. Banding 1 itu apa? Deret konvergen ya. Deret konvergen. Nah, ini terjadi UN. Jadi tadi kan UN kecil sama dengan VN, betul enggak? Halo? UN lebih kecil dari VN. Di sini terjadi perbandingan rasio ya. Jadi UN plus 1 banding dengan UN. Sini VN plus 1 dibanding dengan VN. Itu maksudnya. Karena ini ikuti yang dari banding 1, dia berarti ya konvergen juga ya. Ini konvergen juga. Itu enggak? Kalau ini syarat. Yang dari ini jarang dipakai ya. 1, 2, 3, 4 jarang dipakai. Jadi ada yang paling sering kita pakai dari banding 5. Ya. Dalil banding 4. Nah, ini juga ekspansi dari dalil banding 2. Berarti deret divergen. Ya. Nah, di sini jadi UN-nya dibanding dengan PN-nya. Tadi UN-nya tadi apa? Lebih kecil dari lebih besar ya. Lebih besar dari VN. Betul enggak? Berarti ini UN plus 1 per UN lebih besar atau sama dengan VN plus 1 per VN. Kalau ini terjadi, maka ini deret ini adalah ini deret.
deret divergen juga. Ya. Deret divergen juga. Oke, sudah jelas. Mesti ini saya tak jelaskan. Sudah lihat tadi 1-2 ya. Nah, sekarang yang kelima, ini yang sering dipakai. Berlaku untuk dua-duanya. Jadi tadi apa? Dari banding satu apa? Dari banding satu khusus bicarakan tentang deret konvergen saja. Dari banding 2 khusus bicarakan tentang deret divergen saja. Dari banding 3 ekspansi dari banding 1, berarti konvergen ya. Dari banding 4 ekspansi dari banding 2, dari banding 2 divergen ya, divergen ya. Dari banding 5 bisa dua-duanya, konvergen kah atau divergen kah. Oke ya. Nah, dari banding 5 ini ada yang ditanya adalah sigma UN ya. Ini yang ditanya. Kemudian sini ada deret banding. Deret bandingnya adalah sigma Vn. Harus dengan 1. Sigma Vn. Di sini bisa konvergen atau divergen. Ya. Di sini bisa terjadi konvergen atau divergen. Tergantung dari P nanti. Ya, kita lihat. Nah, ingat deret bandingnya nanti kita buat sendiri. Nah, caranya bisa aja nanti ya. Nah, yang penting di sini adalah apa? Yang penting di sini adalah limit n menuju tak hingga dari, perhatikan ya. Ini yang kita keluar di ujian deh ya. Sampai dari kuasa. Karena ini dipakai juga di deret yang lainnya. Yaitu jika limit UN yang ditanya dibagi deret banding Pn, yang penting tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 gagal. Tidak bisa dipakai. Sama dengan tak hingga gagal juga. Kalau tidak 0, tidak sama dengan tak hingga, sorry. Mestinya enggak. Yang penting tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama tak hingga. Kalau salah satu sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga gagal. Ya, itu artinya. Yang penting itu yang kita cari itu ininya. Nah, sini yang pertama kemungkinan karena ya, kalau deret banding sudah tahu ya. Karena sigma Vn. Vn itu apa tadi? Deret bandingnya. Karena deret banding Vn-nya konvergen, maka deret yang ditanya apa? Konvergen juga. Konvergen juga. Yang kedua sama juga. Jadi ini konvergen. Nah, kalau karena deret banding yang sudah ada cari hasilnya adalah divergen, maka deret yang ditanya sigma UN apa? Divergen juga. Kapan ini terjadi? Asal limit UN per Vn-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan atau tidak sama dengan tangga. Kuncinya itu. Limit n juta hingga dari UN per Vn. UN itu adalah deret suku yang ditanya per suku deret banding. Ya. Nilainya tidak sama dengan 0 dan tidak atau tidak sama dengan tangga. Itu kuncinya. Sudah jelas, saudara Kenji. Anda tuh sistem belajarnya ada mainan gitu ya. Iya, iya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa sih. Nah, sekarang kita masuk dari banding 5 itu contohnya, Pak. Baik. Contoh sekarang. Jadi dalam prakteknya orang jarang menggunakan dari banding 1, 2, 3, 4. Langsung 5. Karena 5 berlaku dua-duanya. Ya kan? Oke. Nomor 1. Pertanyaannya sama ya. Apakah
deret berikut apa? Konvergen atau divergen. Ini namanya uji konvergensi. Uji atau tes ya. Konvergensi. Ada? Ya. Iya, deret banding. Sabar dulu. Ada nanti namanya 4 kriteria tes. Ada lagi. Ini dari banding. Ya, belum tentu tidak semuanya bisa. Tidak semuanya bisa. Jadi harus lihat modelnya apakah ini cocok dengan dalil banding, apakah ini cocok dengan 4 kriteria tes tadi. Nanti ada tes rasio, tes akar, tes Rabe, tes integral. Oke ya. Nah, ini soal yang pertama adalah sigma dari n dari 1 sampai tak hingga dari 2n per 3n pangkat 3 plus 7. Ini apanya? Sigma UN. Ya, soal kan ini tanya kan. Ini adalah UN-nya. UN-nya adalah 2n per 3n pangkat 3 plus 7. Nah, di sini ada cari deret banding. Deret banding adalah sigma Vn. Nah, Vn-nya berapa? Halo, cara carinya? Cara cari ini satu ganda ya. Saya kasih merah. Ini cari n-nya. N, jangan lihat koefisiennya depannya. Coba. Pembilang n per penyebut berapa? Halo. Pembilangnya n pangkat berapa? Pangkat 1. Penyebutnya n pangkat berapa? Diperkecil berapa? Dibagi n, 1 dibagi n, kedua nak. Nah, setelah hasil ini, inilah suku dari deret bandingnya. Seperti n pangkat 3. Deret apakah ini? Ini adalah deret apa nih? Deret P. Nah, deret P kan? Nah, berapa P-nya? Ya. P-nya adalah ini P-nya. P-nya adalah 3. Kalau P-nya 3, bagaimana tanda 1 lebih besar? Menurut deret P apa tadi? Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ya. Deret konvergen. Bisa juga. Rasio sama dengan 1, nanti ada sama dengan 1 dan 2 macam. Itu di pihak kecil atau pihak besar? Sabar, belum belajar itu. Iya. Kalau ini enggak, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga. Oh, yang mana nanti limitnya? Tunggu dulu. Belum. Sama dengan 1 bisa tadi apa? Sama dengan 1 atau kecil 1 adalah divergen. Anda lupa lagi nih, aduh. Apa syarat dari jika dari P sigma seper n pangkat P, jika P kecil sama dengan 1, yang sama dengan satunya apanya? Belum belajar, kamu ngomongin. Kita kan belum belajar itu. Sabar dulu. Ya. Sekarang cari dari banding 5. Kita pakai dari banding 5 ya. Kita pakai dalil banding 5. Apa dari banding 5? Limit n menuju tak hingga dari UN per Vn. Ya. Kita hitung berapa? Limit n menuju tak hingga dari UN-nya berapa? 2n per 3n pangkat 3 tambah 7 dibagi
VN-nya oh ya ini VN ya, sorry. Ini adalah apanya? VN-nya. VN-nya adalah 1/n pangkat 3. Pangkat 2 ya? Mati. Kacau deh. Sorry. Ini pangkat 2 tadi. Ini kan 1/n kuadrat. Ini 1/n kuadrat. Ini pangkat 2. Ya. 1/n kuadrat. Jadi bagi 1/n kuadrat ya. Ini berarti 2 ya. N-nya ini salah juga. Di sini. N-nya sama dengan P-nya 2. P2. 1/n pangkat P kan. P 2 besar dari 1. Nah ini kita hitung berapa nih? Limit N menuju tak hingga dari ini naik ke atas enggak kali ini? Kita dikali N kuadrat per 1. Jadi apa? 2 N pangkat 3 enggak? Per 3 N pangkat 3 plus 7. Kemudian limit pangkat 3 sendiri. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Kita ambil koefisiennya. Koefisien dari N pangkat 3 berapa? Halo? Sama dengan ini pembilang 2, ini 3. 2/3. 2/3 tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga enggak? Menurut syarat. Ini yang tadinya syaratnya. Tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Jelas sampai sini? Nah, baru jawab. Karena deret bandingnya sigma Vn. Apa tadi? Konvergen. Enak. Karena deret bandingnya konvergen, maka deret banding ini ditulis ya, sorry. Deret bandingnya ditulis ini apa tadi? 1/n kuadrat. Ini karena deret bandingnya sigma 1/n kuadrat ini, maka deret yang ditanya soalnya tadi apa tuh? Deret yang ditanya 2n per 3n pangkat 3 plus 7 konvergen juga. Konvergen juga. Sudah ngerti maksudnya? Karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya sigma UN nya konvergen juga. Asal limit UN PPN-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga. Jelas? Jelas lah semuanya? Ya. Oke. Kita contoh berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello? Any question? Oh ya. Oke, yang kedua. Soalnya adalah sigma dari sin 1/n. Hati-hati ini. Sin 1/n. Berarti ini apa ya nih? Sin 1/n-nya adalah UN-nya. UN-nya. UN-nya adalah sin 1/n. Oke ya. Kemudian dari sini deret bandingnya mana? Ya. 1/n betul. Diambil itu. Deret bandingnya selalu bentuknya deret P. Jadi ini adalah sigma 1/n. Betul. N dari 1 sampai tak hingga. Ini deret apa nih? Deret P atau lebih khusus namanya deret harmonik. Ya. Nah, di sini boleh ambil P-nya berapa? 1. Kalau P-nya 1, maka deret apa? Divergen. Ya. Oke. Nah, kita guna dalil banding 5. Kan enak nih. Kita tidak pusing mau konvergen, divergen, tidak pikir-pikir, pokoknya menggunakan dari banding 5. Apa? Limit N menuju tak hingga dari UN per Vn. UN per Vn berapa? Limit N menuju tak hingga dari sin 1/n. Yang ngobrol itu saya tanya hasilnya apa nih? Halo, ini sudah belajar nih.
limit 1 per n per 1 per n. Apa? N juta lingga limit. Sama dengan? Halo, sama dengan? 1. Sehingga enggak? Limit X juta hingga sin 1 per X per 1 per X. X-nya saya ganti N. Sama enggak? 1 itu tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga. Itu syaratnya. Berarti memenuhi syarat kan? 1 bukan 0, bukan tak hingga. Maka karena, ini jawab itu. Karena deret bandingnya itu adalah sigma 1 per n, n dari 1 sampai tak hingga divergen, maka deret yang ditanya apa? Sin 1 per n, ya, sin 1 per n, n dari 1 sampai tak hingga divergen juga. Sudah selesai. Simpel kan? Halo. Soal berikutnya mirip ini tapi pangkat 2 sinnya. Nah, hati-hati. Pangkat 2. Ya. Kalau pangkat 2 gimana? Oke. Ada pertanyaan dulu di sini? Jelas? Ini question? Nggak ada. Yang ketiga, terakhir ya. Sigma n dari 1 sampai tak hingga sin pangkat 2 1 per n. Anda tahu kan? Sin pangkat 2 itu kan sin 1 per n kali sin 1 per n. Betul enggak? Berarti dari bandingin diambil 1 per n kali 1 per n. Jadi sini deret banding. Bukan dari banding ya, deret banding. Saya ada salah tulis enggak tadi? Hah, salah kan? Deret betul ya, bukan dalir ya. Deret banding. Deret bandingnya apa? Sigma 1 per n kali 1 per n berapa? 1 per n kuadrat. Hati-hati itu ya. Jadi kalau sin kuadrat, sin kali sin kan. Sin 1 per n kali 1 per n, sudutnya dikalikan. 1 per n kali 1 per n, n kuadrat ini adalah deret P. Nah, selalu menentukan deret P. Berapa P-nya? P sama dengan 2. 2 bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Karena lebih besar, maka deret konvergen. Tadi divergen ya, pangkat 1 divergen. Nah, terus ini, oh ya ini apanya? Sin kuadrat 1 per n ini adalah sebagai UN-nya. UN-nya adalah sin kuadrat 1 per n. Oke ya. Baru ini dalil banding 5. Kita gunakan dalil banding 5. Limit n menuju tak hingga dari UN per Vn berapa? Limit n menuju tak hingga dari sin kuadrat 1 per n dibagi dengan 1 per n kuadrat. Ini bisa dipecah kan? Limit n menuju tak hingga dari sin 1 per n per 1 per n itu ada dikali sin kuadrat kan sin kali sin. 1 per n kuadrat 1 per n kali 1 per n. Nah, limit ini adalah limit 1 per n. Sebab ini adalah sama dengan 1, ini juga sama ya. Ini juga sama dengan 1. Ya nak? Ini. Maka ini adalah 1 kali 1, 1. 1 ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Berarti memenuhi syarat dari banding 5. Nah, Anda jawab. Deret bandingnya apa? Konvergen. Karena deret bandingnya apa tuh? 1 per n kuadrat. N sama dengan 1. Tak hingga konvergen. Maka
Deret yang ditanya adalah apa tadi? Sin pangkat 2 dari 1/n konvergen juga. Selesai. Nanti ya. Nah, selesai kan? Jadi lebih mudah kita menggunakan dari banding 5. Jangan pakai 1, 2, 3, 4. Pusing sendiri. Ya. Jelas sampai sini? Kita absen dulu. Mau lihat yang sebelumnya? Ada yang mau lihat sebelumnya? Seperti ini saya kasih Anda juga deh. Saya kirimkan. Oke. Kita absen dulu. Ini saya kirim sekarang yang tadi dikirim oleh saudara Willy Bun. Namanya Willy Bun deh. Mana tadi? Willy Bun. Ada 3 yang kirim ya. Ada 3 nih. Apa-apa. 1, satu kirim dulu. Sudah saya kirim ya. Yang dari Willy Bun ada 3 file. Itu yang menunjukkan matematik banyak dipakai di machine learning. Ya. Ya. Oke, kita absen dulu. Ini belum pulang ya. Duduk dulu. So, ini N